Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Nah, jadi akhirnya saudara sekalian, Habib Hussein Ba'agil ini mengakui bahwasanya dia menguburkan seluruh nenek moyangnya di area cagar alam daripada cagar budaya ya, daripada kompleks pemakaman Sunan Bonang, saudara sekalian. Dan ini yang menjadi pertanyaannya, kok bisa? Siapa yang mengizinkannya, saudara sekalian? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Akhirnya Mas Husin Ba'akil mengakui telah mengubur keluarga di pemakaman Sunan Bonang, Tuban. Dan banyak kerabat dia yang dimakamkan di situ, yang notabene adalah area cagar budaya. Subhanallah. Sebuah kejujuran yang luar biasa, sebuah pengakuan yang luar biasa. Saya mengapresiasi Mas Husin Ba'akil. Ini yang disebut gentleman. Betul-betul mengakui segala perbuatannya, memakamkan keluarganya di areal cagar budaya. Gentleman, bagus sekali. Saya mengapresiasi itu. Dan atas ketidaktahuan ataukah karena kesadaran, yang jelas keterus terangan itu merupakan bukti nyata bahwa memang di situ ada makam-makam Pak Alwi di areal cagar budaya pemakaman Sunan Bonang, Tuban, yang secara terus terang sebagai pelaku yang mengubur di situ telah menampakkan keterus terangannya secara publik dan di-share di sosial media. Subhanallah, subhanallah. Tinggal bagaimana kasus merubah cagar budaya itu nanti ada pihak-pihak yang berwenang, dan bagaimana nanti dampak-dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Mas Husin Ba'akil. Tapi setidaknya Mas Husin Ba'akil sudah betul-betul berani terus terang. Dan perlu dipahami, memakamkan keluarga di makam yang sudah menjadi area cagar budaya itu adalah sebuah upaya untuk, dalam tanda kutip, mensejarahkan keluarga yang dimakamkan di situ, merebut sejarah kuno, merebut sejarah awal Islam yang nanti akan bisa menjadi bagian dari makam-makam kuno yang ada di situ. Meskipun notabene dimakamkan di generasi yang masih mutakhir, belum terlalu lama, generasi yang era kita, yang notabene di luar kawasan historis Sunan Bonang dan makam-makam yang masuk dalam kawasan historis itu.
Tapi saya nggak tahu penetapan pemakaman Sunan Bonang sebagai kawasan cagar budaya itu ditetapkan tahun berapa. Kalau memang itu ditetapkan jauh sebelum pemakaman keluarga Mas Husin Baagil, berarti itu sebuah pelanggaran. Tapi kalau penetapan makam Sunan Bonang sebagai area cagar budaya itu ditetapkan setelah keluarga Mas Husin Baagil, mungkin akan ada kompromi hukum. Tetapi kalau sebelumnya sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dan tetap menerobos memakamkan keluarga di situ, jelas itu sebuah pelanggaran. Dan yang menarik, Mas Husin Baagil mengakui semua itu. Dan ini sebagai bentuk keterus-terangan, kejujuran, sikap gentleman yang luar biasa yang kita semua patut mengapresiasi. Kita semua patut mengapresiasi kejujurannya. Bukan mengapresiasi kesalahan memakamkan keluarga di areal cagar budaya. Bukan dalam konteks itu. Tapi apresiasi atas kejujuran itu. Apresiasi atas kejujuran itu. Itu artinya juga sebenarnya memasukkan makam-makam baru yang dibaalwisasikan di makam itu. Baalwisasi makam dengan memasukkan makam baalwi. Itu juga bisa menjadi kategori bahwa memakamkan baalwi untuk konteks baalwisasi tanpa harus membaalwikan makam yang lain. Itu sudah termasuk kategori baalwisasi kuburan di area cagar budaya. Jadi catatan sebelum saya akhiri, baalwisasi kuburan itu tidak hanya membaalwikan kuburan mayit yang bukan baalwi, kemudian dibaalwikan, bukan hanya itu. Tapi juga termasuk kategori membaalwikan kuburan itu memakamkan sosok baalwi, dimakamkan di kawasan cagar budaya sebagai identitas baalwi. Itu juga dalam kategori membaalwikan makam untuk kawasan cagar budaya. Jadi saya ulang, membaalwisasikan itu ada bisa dalam konteks mayat yang bukan baalwi, kemudian diganti baalwi. Ini konteks yang pertama. Yang kedua, membaalwisasikan itu bisa jadi di kawasan cagar budaya yang seharusnya tidak memakamkan di situ, tetapi keluarga baalwi dipaksa dimasukkan di cagar budaya itu sama halnya membaalwisasikan makam di komplek area cagar budaya. Jadi bisa dipahami konteks baalwisasi di area-area cagar budaya bisa dalam konteks mayat orang yang dinamai baalwi, bisa dalam konteks sosok baalwi yang dimakamkan di area cagar budaya. Mengapa? Karena dari situlah akan muncul persepsi makam baalwi sebagai bentuk, itu namanya sebagai bentuk baalwisasi makam di areal pemakaman Sunan Bonang Tuban yang notabene sebagai kawasan cagar budaya. Itu saja refleksi singkat untuk menjelaskan secara publik
tentang makna ba'alwisasi di areal-areal cagar budaya, di pemakaman para wali songo. Sekaligus tadi saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya atas kejujuran dan keterus-terangan Mas Husin Baagil yang telah berani memakamkan keluarganya di komplek pemakaman Sunan Bonang, Tuban, yang notabene sebagai kawasan cagar budaya. Terima kasih. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan daripada Ki Haji Ubaidillah Tamamunji terkait dengan bagaimana ya pemalsuan makam maupun penambah-nambahan makam yang memang kayaknya ya bukan nenek moyang dia lalu kemudian ditambah-tambahkan. Ya, bisa kita bilang juga saudara sekalian ketika Habib Hussein Baagil ini ketika dia 90% menyaksikan bahwasanya saya memakamkan di sini. Tapi bukan makam yang pertama yang ditanam di sana, kalau bisa jadi saudara sekalian. Karena kalau kita lihat usia Habib Hussein Baagil ini dengan usia makam-makam di cagar alam di sana atau cagar budaya di sana, saudara sekalian, ya bisa kita bilang itu tahun 1800-an ya kalau tidak salah. Nah, tapi kalau dia ini mungkin kelahiran tahun 1900-an kalau tidak salah saudara sekalian. Kok bisa dia belum lahir bisa menguburkan orang? Ya mungkin yang dia saksikan itu adalah penguburan yang memang sudah direncanakan oleh kelompok mereka lalu kemudian penguburan itu ya dilakukan kemarin-kemarin saudara sekalian. Ya meskipun dia menyaksikan. Namun kalau kita lihat dari runtutnya, kok bisa sekelas Habib bisa masuk ke sana, saudara-saudara, untuk hal-hal yang semacam ini? Kok bisa ketika para Habib ini leluasa menguburkan nenek moyangnya di area pemakaman Sunan Bonang, saudara sekalian, di lokasi area makam? Kok bisa seperti itu? Bagaimana kalau rakyat pribumi yang dikuburkan di sana? Makam nenek moyangnya, apakah mereka akan setuju sudah? Tentunya mereka akan ngamuk-ngamuk. Kok bisa nenek moyang dia yang dikuburkan di sana tidak ada yang keberatan, saudara sekalian? Ini harus ditindaklanjuti. Alias bagaimana eh, tidak boleh ya merusak maupun menambah-nambah daripada cagar alam yang memang dilindungi oleh negara, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.